Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang berasal dari Riau. Wah, kisahnya ini keren banget teman-teman dan dalam penulisannya dibantu oleh Isyawara Senja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya openingnya, nggak pakai kepanjangan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Tanah Riau. Perjalanan panjang Inas lepas dari guna-guna sang mantan. Inas melangkah keluar dari gerbang sekolah dengan senyum ceria. Rambutnya yang panjang tergerai lembut tertiup angin, seragam putih abu-abunya masih rapi menunjukkan bahwa dia memang selalu menjaga penampilannya. Hari itu, dia tak sabar untuk bertemu Erwin, lelaki yang baru saja menjadi kekasihnya sejak beberapa minggu terakhir. Mereka satu sekolah, tapi berbeda kelas sehingga jam pulang kadang tak selalu sama. Erwin sudah menunggunya di ujung jalan, bersandar di sebatang pohon, menatap Inas dengan senyuman yang membuat hatinya berdebar. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Tinggal satu kampung membuat mereka sering berpapasan, tetapi baru beberapa bulan terakhir mereka mulai saling memperhatikan lebih dari sekedar tetangga. Perasaan yang tumbuh perlahan itu akhirnya berubah menjadi cinta, dan kini mereka resmi berpacaran. Meski sangat muda, bagi Inas hubungan ini terasa begitu istimewa. "Hai," sapa Inas dengan lembut menghampiri Erwin yang segera berdiri tegak. "Hai juga cantik," jawab Erwin sambil tersenyum lebar. Senyumnya yang tulus membuat Inas merasa hangat, seperti diselimuti rasa nyaman yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang benar-benar peduli. Mereka berjalan beriringan di pinggir jalan. Suara deru kendaraan tak mengganggu percakapan mereka. Sesekali Erwin melirik ke arah Inas, memperhatikan setiap gerakan kecil yang membuatnya semakin kagum. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang sering dilihatnya bermain di lapangan desa dulu kini menjadi seseorang yang begitu spesial baginya. "Kamu capek hari ini?" tanya Erwin sambil menoleh ke arah Inas. Perhatian yang sederhana itu membuat Inas tersenyum lagi. "Capek sih, tapi senang. Kan sekarang ada kamu di sini," jawab Inas sambil tertawa kecil. Kata-kata itu mengalir tanpa dibuat-buat, murni dari perasaannya. Erwin terkekeh, lalu tanpa ragu ia meraih tangan Inas, menggenggamnya lembut. Inas terkejut, tapi dia tidak menolak. Sentuhan itu terasa begitu hangat di telapak tangannya, seolah memberikan rasa aman yang baru bagi hatinya yang masih belajar mencintai. Mereka berhenti di tepi sungai kecil yang membelah desa mereka. Tempat ini sudah menjadi saksi bisu masa kecil mereka ketika mereka bersama teman-teman lain bermain air di sana. Kini, sungai itu kembali menjadi tempat favorit mereka berdua, tempat di mana mereka bisa berbicara tentang segala hal, dari cerita sekolah hingga impian masa depan yang masih samar-samar di benak mereka. "Kalau sudah dewasa nanti, aku ingin menjadi arsitek," ucap Erwin memecah keheningan. Dia menatap jauh ke aliran air yang tenang, seolah menggambarkan harapannya yang mengalir tanpa hambatan. Inas menatapnya kagum. "Kamu pasti bisa kok," katanya penuh keyakinan. "Aku akan menjadi orang pertama yang bangga sama kamu." Erwin tersenyum, lalu menoleh ke arah Inas. Matanya bertemu dengan mata gadis itu sejenak. Suasana di sekitar mereka seolah terhenti. Angin berembus pelan, membawa aroma rumput dan air sungai yang segar, membuat keduanya semakin betah berada di sana. "Kalau kamu gimana?
Mau jadi apa nanti? Tanya Erwin, suaranya pelan tapi penuh perhatian. Ines berpikir sejenak, lalu menjawab, "Hmm, aku nggak tahu pasti. Mungkin jadi guru atau apa ya? Apapun yang bisa bikin aku bahagia." Erwin tertawa kecil. Yang penting kita sama-sama berjuang ya buat masa depan. Aku yakin apapun itu kamu pasti sukses. Mereka duduk berdua di tepi sungai, menikmati sore yang perlahan berubah menjadi senja. Bagi Inas, kebersamaan ini lebih dari sekedar cinta pertama. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang meski ia belum tahu akan dibawa kemana, tapi ia percaya jika bersama Erwin, segalanya akan terasa lebih mudah. Awalnya, hubungan Imas dan Erwin berjalan begitu indah. Setiap sore mereka bertemu, berbagi cerita dan tertawa bersama. Akan tetapi, semakin lama Inas mulai merasakan perubahan pada Erwin. Lelaki yang dulu lembut kini semakin sering mengontrol setiap gerak-geriknya. Seperti sore itu, Inas duduk di bangku kayu di halaman rumahnya, memainkan ponsel sembari menunggu pesan dari teman-temannya. Mereka berencana pergi ke rumah salah satu teman sekelas untuk mengerjakan tugas kelompok. Tiba-tiba saja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Erwin muncul di layar. Kata temanku, kamu mau pergi belajar kelompok? Kenapa tidak minta izin dulu? Ines terdiam sejenak. Perasaan tidak nyaman mulai mengusik pikirannya belakangan. Setiap kali ia ingin pergi atau melakukan sesuatu, Erwin selalu saja menuntut penjelasan. Jika dulu perhatian Erwin terasa manis, kini semuanya terasa menjadi batasan yang mengekang. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Inas membalas pesan itu singkat. Aku cuma mau ngerjain tugas sama teman-teman kok. Tidak butuh waktu lama, balasan Erwin segera datang. Kamu nggak boleh ke sana. Ngapain jauh-jauh ngerjain tugas? Di rumah aja. Aku nggak suka ya. Kamu sering keluar tanpa minta izin dulu. Ines menghela nafas panjang. Sudah beberapa kali ini Erwin melarangnya keluar rumah tanpa izin, bahkan hanya untuk hal-hal sepele seperti pergi ke rumah teman atau sekedar berkumpul dengan keluarganya. Dia mulai lelah, tapi tak ingin menimbulkan pertengkaran. Tugas kelompok, Win. Ini kan nggak bisa dikerjain sendiri. Balasnya mencoba tenang, tetapi pesan berikutnya malah membuat hati Ina semakin berat. Gak usah ngeyel. Kalau aku bilang jangan ya jangan. Apa susahnya sih nurutin kata-kataku? Mata Ines berkaca-kaca. Rasanya tidak adil. Apa salahnya pergi untuk mengerjakan tugas? Kenapa dia harus selalu meminta izin, bahkan untuk hal-hal kecil seperti ini? Dia mulai merasakan cinta yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi penjara yang dingin. Beberapa hari kemudian, hal serupa pun terulang. Kali ini, Inas diajak teman-temannya menonton film di bioskop. Tidak setiap minggu Inas bisa menonton di bioskop karena tempat tinggal mereka yang cukup jauh dari kota. Dia ragu untuk memberitahu Erwin, takut kalau lelaki itu akan marah lagi. Hanya saja, Erwin ternyata berhasil mengetahuinya dari status yang diunggah salah satu teman Inas. Tak lama setelah itu, ponselnya kembali berdering, nama Erwin muncul di layar. Dengan hati-hati, Inas menjawab panggilan itu. Halo Win, kamu di mana sekarang? Suara Erwin terdengar dingin, jauh dari nada lembut yang dulu sering dia dengar. Di bioskop sama teman-teman, jawab Inas pelan. Tiba-tiba Erwin membentak. Kamu ini bandel ya? Aku kan udah bilang, kalau mau pergi itu harus minta izin dulu. Apa kamu gak ngerti juga? Coba tolong dong, jangan bertingkah seperti perempuan nakal, Nas. Inas terdiam, tangannya gemetar memegang ponsel, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kata-kata Erwin terasa seperti cambukan, kasar dan menyakitkan. Dia tidak menyangka bahwa lelaki yang dulu membuatnya tertawa kini sering membuatnya menangis. Malam itu, Inas pulang lalu menangis sendirian di kamar. Dia tidak mengerti bagaimana hubungan yang dulu penuh cinta bisa berubah seperti ini. Erwin semakin sering melarangnya keluar rumah, semakin sering marah hanya karena hal-hal kecil. Kata-kata yang kasar terlontar dari mulut Erwin membuatnya semakin merasa terkekang seperti burung dalam sangkar yang tak bisa terbang lepas. Inas bosan
Inas lelah dengan semua kontrol yang diberikan Erwin. Dia merindukan kebebasannya, merindukan dirinya yang dulu yang bisa melakukan hal-hal sederhana tanpa rasa takut. Cinta yang dulu indah kini berubah menjadi beban. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta atau hanya permainan ego yang menyakitkan? Setelah lelah menangis, Inas duduk termenung di dalam kamar. Pikirannya berkecamuk setelah berminggu-minggu merasa terkekang. Hari ini ia akhirnya mengambil keputusan yang sangat sulit. Ya, dia akan meminta putus dari Erwin. Dia sudah tak sanggup lagi menjalani hubungan yang terus-menerus diwarnai amarah dan kontrol berlebihan. Semua hal yang dulu terasa manis ternyata sudah berubah menjadi kenangan pahit yang membuatnya terjebak. Ketika mereka bertemu di sungai dekat rumah, Inas menyampaikan keputusan itu dengan suara pelan tapi tegas. Win, aku udah gak bisa lanjut lagi kayak gini. Aku capek. Hubungan kita udah gak sehat. Erwin yang tadinya tenang langsung berubah. Wajahnya memerah. Nada suaranya meninggi. Apa? Kamu gak serius kan? Kamu gak boleh. Kamu gak boleh mutusin aku begitu aja, Inas. Erwin berteriak nyaring, membuat Inas terkejut. Dia tak pernah membayangkan Erwin akan bereaksi sekeras itu. Aku udah mikirin ini baik-baik. Aku pengen kita berpisah dengan baik-baik juga, jawab Inas mencoba tenang walau hatinya berdegup kencang. Gak, aku gak terima. Kamu pikir kamu siapa? Mau mutusin begitu aja? Jangan harap kamu bisa pergi seenaknya. Erwin marah besar. Ia meninggalkan Inas dengan amarah yang meledak. Langkahnya berat dan kasar. Jelas tak terima dengan keputusan yang diambil Inas. Inas kembali ke rumah seorang diri. Ada rasa lega, tetapi juga ada sedikit ketakutan. Dia tahu Erwin akan marah, tapi dia tidak menyangka jika Erwin bisa semarah itu. Setelah menenangkan diri, Inas meletakkan ponselnya di meja dan mencoba untuk tidur. Namun belum juga malam benar-benar larut, ponselnya mulai bergetar. Pesan-pesan dari Erwin masuk tanpa henti. Kamu itu gak pantas mutusin aku. Dasar gak tahu diri. Kamu bakal nyesel. Pesan-pesan itu bertubi-tubi masuk. Kata-katanya semakin kasar, semakin menusuk di hati Inas. Inas duduk di ranjang, matanya berkaca-kaca. Dia merasa tertekan setiap kali ponselnya bergetar, perutnya bergejolak. Ketakutan menguasai dirinya. Dia tak tahu lagi bagaimana harus menghadapi Erwin yang tak pernah berhenti mengirim pesan-pesan penuh amarah. Keesokan harinya di sekolah, Inas bercerita pada sahabat dekatnya, Nia. Aku gak nyangka dia kirim pesan terus sambil maki-maki aku. Aku capek, kata Inas dengan suara lemah. Nia menatapnya dengan penuh simpati. Kenapa nggak langsung blokir aja nomornya, Nas? Kalau udah keterlaluan kayak gini, kayaknya nggak ada cara lain deh selain blokir nomor Erwin. Inas terdiam sejenak memikirkan saran itu. Blokir nomor Erwin? Tapi aku nggak mau musuhan nih. Kalau aku blokir nomornya, sama aja aku mutusin silaturahmi antara kami. Inas menyangga pelan. Ya terus gimana? Kamu mau diteror Erwin tiap hari? Tanya Nia kesal sehingga Inas tidak bisa berkutik lagi. Setibanya di rumah, Inas memberanikan diri membuka pengaturan di ponselnya untuk memblokir nomor Erwin. Tangannya sedikit gemetar saat melakukannya, tetapi begitu proses itu selesai, Inas merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ponselnya hening, tak ada lagi getaran berulang atau pesan yang menakutkan. Beberapa hari berlalu, kehidupan Inas mulai kembali tenang. Tidak ada lagi pesan kasar yang masuk, tidak ada lagi rasa cemas setiap kali ponselnya bergetar. Meski sesekali muncul rasa sesal yang muncul karena memblokir Erwin, Inas yakin itu adalah keputusan tepat. Dia pantas merasa bebas dan tenang tanpa terus-menerus diawasi, apalagi dimaki. Ines tersenyum tipis saat memandangi pemandangan di luar jendela ruang tamu. Hari itu Jumat sore, dia pulang lebih cepat daripada hari biasanya.
Aduh, Rangga ketika tiba-tiba ada rasa sakit menjalar di kepalanya. Awalnya hanya pusing biasa, tetapi semakin lama rasa sakit itu semakin menusuk. Kepalanya seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Inas memejamkan mata, mengira jika rasa pusing ini akan hilang setelah beberapa saat. Dia mencoba menarik nafas panjang, berharap sakit akan segera mereda. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam, membuat kepalanya terasa hampir pecah. Tanpa sadar, Inas terus merintih. Tangannya meraih rambut, mencengkramnya seakan-akan menarik rambut bisa meringankan sedikit rasa sakit yang terus menusuk. Tapi itu tak membantu. Sakitnya semakin tak tertahan. Dengan tangis tertahan, Inas menjambak keras rambutnya, menariknya sekuat tenaga, berharap bisa melepaskan diri dari rasa sakit yang terus menggempur. Sakit, tolong, teriaknya di antara tangis. Dia menggigit bibir, air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar karena kepalanya yang terus berdenyut-denyut kencang. Tetangga sebelah, Bule Sri, yang sedang duduk di teras rumahnya, langsung mendengar suara teriakan Inas. Dengan cepat, perempuan parubaya itu bergegas ke rumah Inas. Pintu rumah tidak terkunci, jadi Bule Sri langsung masuk. "Inas, kamu kenapa?" Bule Sri tergopoh-gopoh mendekati ke arah ruang tamu, di mana Inas terbaring di lantai, menggeliat kesakitan sambil terus mencengkram kepalanya. "Kepalaku sakit, Bule, tolong," kata Inas terengah-engah. Air mata membasahi pipinya. Tangannya terus menarik-narik rambutnya dengan keras, seakan-akan itu adalah satu-satunya cara untuk menahan rasa sakit yang menyiksa. Bule Sri langsung berlutut di samping Inas, memegang tangan gadis itu agar berhenti menjambak rambutnya. "Astagfirullah, Nas, jangan jambakin rambutmu, nanti kamu tambah sakit," katanya dengan nada tak kalah panik. Dia kemudian mengangkat kepala Inas dan meletakkan di pangkuannya. "Nafas dulu ya, Nak, tenang. Ayo, Bule pijat palamu, semoga rasa sakitnya sedikit berkurang ya." Bule Sri mulai memijat pelan kepala Inas, berusaha menemukan titik yang bisa meredakan rasa sakit. Jari-jarinya yang kuat tapi lembut mulai menekan pelipis Inas, memijatnya dengan gerakan melingkar. Dia memijat dengan hati-hati, menghindari bagian yang terlalu nyeri. "Ambil napas pelan-pelan ya, Nak. Ayo, pelan-pelan, tenang." Bule Sri terus mengucapkan kata-kata menenangkan sambil memijat-mijat bagian belakang kepala Inas. Inas mengerang pelan. Rasa sakit itu masih terus menggempur kepalanya. Pijatan dari Bule Sri berhasil meredakan tangisnya. Akan tetapi, setiap kali rasa sakit itu mereda, siksaan lain datang menyerang. Tubuhnya terasa panas, matanya tak bisa fokus pada apapun di sekitar. Semua terlihat berputar dan kabur. Bule Sri terus memijat kepala Inas dengan sabar, meski keringat mulai membasahi dahinya. "Napas ya, Nas, tarik napas dalam, pelan-pelan. Coba Bule bantu pijat lagi ya, biar lebih enak," katanya lagi sambil menekan beberapa titik di belakang telinga Inas. Setelah beberapa saat, Inas mulai bisa bernafas sedikit lebih teratur. Sakitnya masih ada, tetapi kini tak lagi separah tadi. Dia tidak lagi menjambak rambutnya, tetapi masih sesekali merintih pelan. Pijatan dari Bule Sri memberikan sedikit kelegaan di tengah rasa sakit yang terus berdenyut. "Kamu itu kenapa bisa begini sih? Tadi bisa ngapain?" tanya Bule Sri sambil terus memijat Inas menggeleng pelan. "Nggak tahu, Bule. Tiba-tiba aja pusing banget, kayak ditusuk-tusuk jarum," jawab dengan suara lemah. Tangannya terkulai lemah di samping badan, sedang keringat membasahi sekujur tubuhnya. "Ya Allah, semoga ini cuma kecapean ya. Mungkin kamu stres atau terlalu banyak pikiran." Bule Sri mencoba menenangkan sambil terus memijat lembut kepala dan juga leher Inas. Setelah sekitar setengah jam, rasa sakit di kepala Inas perlahan-lahan mulai mereda. Walaupun masih ada sedikit nyeri, tapi itu sudah tidak seburuk sebelumnya. Inas menarik nafas panjang dan duduk perlahan dengan bantuan Bule Sri. "Makasih ya, Bule. Tadi rasanya sakit banget," katanya dengan suara serak. Bule Sri tersenyum lembut dan mengelus punggung Inas. "Gak apa-apa ya, Nak. Yang penting sekarang kamu udah mendingan. Jangan terlalu difikirkan ya. Kamu perlu banyak istirahat. Hmm,
Ibumu mana? Tanya Bu Lestri. Masih belum pulang jualan, Bule, sahut Inas lemah. Bu Lestri memandang Inas dengan perasaan prihatin. Dia tampak cemas, tetapi tidak mengatakan apa yang membuatnya terlihat begitu khawatir. Setelah Ibu Inas datang, perempuan baik hati itu mendekatinya lalu berkata, Mbak, sebaiknya besok kamu jangan jualan dulu deh. Bawa Inas ke orang pintar, aku takut kalau dia terkena guna-guna orang yang berniat jahat padanya. Ibunda Inas memandang tidak percaya pada Bu Lesri. Dia memang bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal klinik. Malam itu, Inas kembali mengerang kesakitan. Dia bahkan pingsan karena tak sanggup lagi menahan sakit di kepalanya. Pagi berikutnya, setelah malam yang penuh kecemasan, Ibunda Inas memutuskan untuk membawa putrinya ke rumah sakit. Inas masih terlihat lemah setelah serangan sakit kepala kemarin, meskipun pijatan dari Bu Lesri sedikit meredakan rasa sakitnya. Ibunda Inas tetap merasa bahwa ini hanyalah penyakit biasa, tetapi Bu Lesri bersikeras bahwa sakit ini sebaiknya ditangani dukun atau orang pintar, jangan ke dokter. Akan tetapi, Ibunda Inas tak langsung percaya baginya. Segala sesuatu harus diuji melalui pengobatan yang pasti terlebih dahulu. Di rumah sakit, Inas menjalani serangkaian tes. Dari tes darah hingga CT scan, semua dilakukan untuk memastikan tidak ada kelainan serius di dalam otaknya. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan kanker otak, sebuah ketakutan yang menghantui keluarga mereka sejak serangan sakit kepala yang hebat itu terjadi. Setelah beberapa jam menunggu hasil tes, dokter memanggil ibu dan Inas ke ruangannya. Hasil tesnya semua normal, tidak ada indikasi penyakit serius seperti kanker otak atau tumor. Namun, kami menyarankan agar Inas berkonsultasi dengan psikolog. Mungkin ada faktor stres atau masalah psikologis yang memicu sakit kepalanya, ujar dokter sambil melihat catatan medis. Ibunda Inas terdiam sejenak. Saran dari dokter itu masuk akal, tetapi ia ragu. Baginya, Inas adalah anak yang kuat, tak pernah tampak ada masalah yang begitu berat hingga membuatnya stres berlebihan. Setelah berbincang singkat, Ibunda Inas akhirnya memutuskan untuk tidak membawa Inas ke psikolog dan memilih pulang saja. Setibanya di rumah, Inas tampak lega bisa beristirahat kembali. Tepat azan maghrib baru saja berkumandang, tiba-tiba saja sakit kepalanya kembali menyerang. Inas memegangi kepalanya, tubuhnya sampai melengkung kesakitan di atas tempat tidur. Rasa sakit itu datang begitu cepat dan begitu tajam, membuatnya menjerit sekeras mungkin. Bu, kepala Inas sakit, Bu. Sakit banget. Inas merintih, tubuhnya gemetar. Ibunya yang berada di dapur segera berlari ke kamar, mencoba menenangkan Inas dengan cara memijat kepalanya. Tetapi kali ini berbeda. Pijatan lembut di pelipis tidak memberikan efek apapun. Rasa sakit itu terlalu kuat. Inas terus merintih karena kepalanya seolah seperti akan pecah. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu mulai mereda. Tetapi hal yang lebih aneh terjadi. Pandangan Inas mulai kabur, sehingga ia harus membuka matanya lebar-lebar agar bisa melihat lebih jelas. Dia terenyak ketika menyadari ada sosok bayangan gelap muncul di sudut kamar. Sosok itu berdiri di sana terus mengawasinya. Inas membeku, tubuhnya gemetar, tidak bisa bergerak ketakutan. Bu, ada orang di sana, teriak Inas dengan suara tertahan menunjuk ke sudut kamar. Ibunya menoleh, tetapi ia tidak melihat apapun. Ada apa, Nak? Di mana? Tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu itu cuma kelelahan. Tenang ya, kata ibunya mencoba menenangkan. Meskipun suara Inas yang ketakutan membuatnya sendiri juga tak nyaman. Setelah beberapa waktu, sosok itu pun menghilang, berganti dengan rasa sakit di kepala Inas yang semakin parah. Setiap kali sosok-sosok serupa muncul, rasa sakit itu datang. Keesokan malamnya, hal yang sama terulang. Tepat setelah azan maghrib, sakit kepala itu menyerang lagi. Kali ini, Inas hampir kehilangan kesadarannya karena rasa sakit yang begitu hebat. Ibu dan ayahnya panik, tetapi tetap mencoba menenangkan Inas dengan cara yang sama walau tak ada perubahan.
Setiap jam ganjil, sakit kepala itu selalu menyerang. Dan setiap kali rasa sakit itu datang, Inas melihat hal-hal gaib yang semakin membuatnya ketakutan, bisa berupa bayangan di sudut kamar, sosok yang berdiri di depan jendela, atau suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Inas merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dia ingin memberitahu ibunya tetapi takut tak dipercaya. Setiap malam hari menjadi semakin mengerikan baginya, terutama karena ia tahu bahwa saat jam-jam itu tiba, penderitanya akan kembali. Rasa sakit itu terus menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata yang terus mengawasinya, mengendalikannya. Ketika bule Sri datang lagi, dia pun langsung curiga. Aku yakin ini bukan cuma sakit biasa, Bu. Kamu itu harus segera bertindak sebelum Inas semakin parah, katanya dengan nada serius. Ibunda Inas awalnya masih merasa ragu, tetapi setelah beberapa hari menyaksikan putrinya menderita, dia mulai berpikir bahwa mungkin memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis sedang terjadi. Hal-hal aneh yang terus dilihat Inas, rasa sakit yang selalu datang di waktu ganjil, semua ini terasa terlalu janggal untuk dianggap sebuah kebetulan. Bule Sri mendesak kesal melihat wajah ibu Inas yang ragu. Dia memutuskan untuk mendekati Inas. Inas, ayo duduk sini. Kita coba baca ayat kursi ya, katanya lembut sambil menepuk-nepuk punggung Inas. Inas duduk bersandar di sofa dengan wajah yang terlihat pucat. Matanya nampak kosong, keringat dingin membasahi dahinya. Saat bule Sri mulai melantunkan ayat kursi, tubuh Inas mulai gemetar perlahan. Kakinya mulai terasa dingin, seperti es batu yang menyentuh kulit. Dinginnya menjalar dari ujung kaki hingga ke betis. Rasa dingin itu begitu kuat hingga membuat Inas menggigil. Ditambah saat itu Inas melihat sesuatu yang hampir membuatnya pingsan. Di pojok ruangan, sesosok perempuan berdiri dengan wajah pucat pasi. Ada darah mengalir dari sudut bibirnya. Perempuan itu menatap Inas dengan tatapan kosong, lalu perlahan-lahan mendekat, merentangkan tangannya seakan ingin membawa Inas pergi bersamanya. Inas menjerit, "Aku nggak mau ikut. Aku nggak mau." Tubuhnya menggigil ketakutan, air mata membanjiri pipinya. Dia meronta, berusaha menolak ajakan dari sosok mengerikan itu, tetapi ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mendekat. Di saat bersamaan, Bule Sri berusaha keras melanjutkan doanya. Suaranya ikut bergetar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bule Sri terdorong keras ke arah belakang, seperti ada kekuatan yang menghantam tubuhnya. Dia terhempas ke tembok dengan suara menggelegar, membuat kipas angin jatuh berantakan ke lantai. Bule Sri menggerak kesakitan, tetapi saat ia mencoba berdiri, wajahnya berubah tegang dan merah padam, seakan terlibat dalam pertarungan yang tak kasat mata. Bule Sri meraung keras, seperti sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kipas angin yang berada di dekatnya terlempar ke dinding dengan kekuatan yang begitu besar. Bule Sri tampak melawan sesuatu yang tidak terlihat. Matanya memerah dan dari mulutnya keluar teriakan-teriakan tak jelas. Tangannya melayang ke leher sendiri, seperti berusaha melepas sesuatu yang mencekik dirinya sendiri. Ayah Inas bergegas menolong, lalu menggeleng panik kala melihat leher Bule Sri tampak merah akibat cekikannya sendiri. Tubuh Bule Sri terhuyung sebelum akhirnya jatuh terduduk di lantai sambil terisak, nafasnya tersengal-sengal. Ibu dan ayah Inas akhirnya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Keesokan harinya, Inas dibawa ke seorang pintar di kampung sebelah. Meski pada awalnya ragu, orang tua Inas tidak lagi punya pilihan lain. Dukun itu mendengarkan cerita mereka dengan tenang, lalu berkata, "Ini bukan penyakit biasa. Ini masalah asmara yang membuat pengirimnya sakit hati." Karena ulah Inas, semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Ibunda Inas mencoba mencerna kata-kata dukun tersebut. Asmara? Maksudnya, apa ini ada hubungannya dengan hubungan Inas dengan seseorang? Tanyanya ragu. Dukun itu mengangguk. Ya, ada seseorang yang tampaknya sakit hati. Anak ini sedang diserang
oleh seseorang yang ingin memilikinya seutuhnya. Inas pun diminta melakukan ritual mandi kembang untuk membersihkan dirinya dari pengaruh buruk. Setelah mandi kembang, ia pun disuruh berwudu. Saat itu, tubuh Inas mulai bergetar hebat, matanya berputar, tidak bisa fokus. Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan suara yang bukan suaranya sendiri. Wajahnya tampak marah. Dari mulutnya keluar nama yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Erwin. Erwin yang menyuruhku untuk menyakiti anak ini, ucapnya dengan suara rendah. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Semua orang kaget, terutama Ibunda Inas. Mereka mengenal Erwin sebagai lelaki yang baik, anak dari keluarga terpandang yang ada di kampung mereka. Orang tuanya sudah berhaji. Erwin juga selalu dikenal sebagai sosok yang sopan. Bagaimana mungkin Erwin bisa terlibat dalam hal seperti ini? Setelah selesai diobati, mereka pun membawa Inas pulang ke rumah. Namun teror tidak juga berhenti, justru semakin parah. Setiap malamnya Inas selalu dihantui oleh sosok-sosok gaib yang datang tanpa henti. Paling sering dia melihat makhluk besar dengan mata merah menyala, tubuhnya berotot seperti raksasa, nafasnya memburu seperti binatang buas. Makhluk itu selalu menampilkan diri di pojok kamar atau di jendela rumah, mengintip Inas dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali makhluk itu muncul, kepala Inas akan langsung terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakitnya tak tertahankan. Dia menjambak rambutnya sendiri, menariknya dengan keras, seolah-olah rasa sakit itu bisa hilang jika ia melakukannya. Tapi pada kenyataannya, rasa sakit itu hanya semakin menjadi-jadi, sehingga dia hanya bisa berteriak sambil menggelepar di atas kasur. Orang tua Inas tak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap malam, suara rintihan Inas yang kesakitan memenuhi rumah. Sosok raksasa bermata merah itu seakan menikmati setiap penderitaan Inas, terus meneror di setiap malamnya, tak pernah membiarkan Inas merasa tenang. Sakit kepala yang datang seolah mengikat Inas dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Sementara makhluk-makhluk gaib itu semakin sering menunjukkan diri mereka, seolah memperingatkan bahwa penderitaan Inas belum akan berakhir. Keadaan semakin mencekam. Ibunda Inas hanya bisa berharap agar mereka menemukan jalan keluar dari teror ini sebelum semuanya terlambat. Keluarga Inas kian cemas setiap hari yang melihat kondisi putri mereka yang tak kunjung sembuh. Berat badannya kini turun drastis. Ines hanya bisa beristirahat saat siang hari, tetapi begitu malam datang, dia akan kembali tersiksa. Sejak kejadian kesakitan yang misterius itu, Ines menjadi lebih sering kesurupan, terutama di jam-jam ganjil setelah maghrib. Suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi ramai setiap malam. Tetangga-tetangga berdatangan, bukan hanya untuk melihat, tapi juga membantu menahan tubuh Inas yang kadang meronta-ronta tanpa kendali. Suara tangisan, doa, dan bisikan cemas selalu saja memenuhi rumah. Suatu sore, salah seorang tetangga yang bernama Pak Karto berbisik kepada ayah Inas. "Saya lihat makhluk halus berbaju putih sering ada di dekat rumah, Pak. Mungkin dia yang selalu mengganggu Inas." Ayah Inas terdiam sambil menahan nafas mendengar ucapan itu. Wajahnya tampak tegang, tetapi bisa tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, Inas kembali kesurupan dengan lebih parah dari biasanya. Suara tawa dingin keluar dari mulutnya, membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Tubuh Ines gemetar, matanya terlihat kosong ketika berjalan ke arah belakang. "Ines mau melompat ke dalam sumur," seru ibunya sambil menangis. Tangannya gemetar saat mencoba menahan tubuh Inas yang berjalan menuju dapur. Di sana memang ada sumur yang menjadikan sumber air mereka. Ayah Inas langsung melompat berdiri di depan putrinya, mencoba menghentikannya. "Inas, jangan ke sana," teriak sambil meraih tangan putrinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya.
Inas yang tadinya lemah tiba-tiba saja menjadi sangat kuat. Dia menampar pipi ayahnya dengan keras, membuat tubuh lelaki itu terhuyung ke belakang. Semua orang yang melihatnya tersentak, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ibunda Inas jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan demi untuk menyelamatkan anak perempuannya. Tangisnya semakin keras ketika Inas terus berusaha menuju sumur sambil bergumam lirih, seolah menjawab panggilan dari sesuatu yang tak terlihat. Beberapa tetangga sudah menarik tangan Imas. Mereka menahan gadis itu agar tak melompat masuk ke dalam sumur yang dalam. Akan tetapi Inas terus memberontak keras. Ayah Inas segera memanggil seorang ustadz yang dikenal ahli dalam mengatasi gangguan seperti ini. Ketika sang ustadz tiba, suasana rumah semakin tegang. Beberapa tetangga terus memegangi tubuh Inas, menahannya agar tidak bergerak liar. Ustadz itu mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Lalu perlahan tubuh Inas berhenti bergerak, matanya mulai tertutup, kemudian jatuh terkulai. Setelah beberapa menit, dia kembali sadar, tetapi badannya sangat lemas. Saat membuka matanya, Inas tampak bingung melihat begitu banyak orang di sekelilingnya. "Kenapa ramai sekali di sini?" tanyanya dengan suara pelan. Yang terakhir kali dia ingat hanyalah suara seseorang yang terus memanggil-manggilnya untuk masuk ke dalam sumur. Wajahnya pucat ketika mengingat itu. "Dia mengajakmu masuk sumur, nah?" tanya ibunya muram. Ines mengangguk lemah. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi suara orang itu selalu terdengar di kepalaku." Salah seorang tetangga menyarankan agar Inas dibawa ke dukun lagi. Ini adalah dukun kedua yang mereka datangi. Dukun tersebut mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa ini adalah masalah asmara. Inas akhirnya diobati dengan mantra dan juga diberikan jimat, tetapi keadaannya tetap tidak berubah. Setiap malam, Inas tetap kesakitan karena terus-menerus diganggu oleh makhluk gaib. Berkali-kali mereka mencoba cari orang pintar lain dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi tidak ada satupun yang berhasil mengobati Inas. Setiap kali mereka pulang ke rumah, gangguan itu justru semakin parah. Ayah Inas di sini mulai frustasi. Wajahnya kini selalu terlihat lelah bercampur cemas. Firasat buruk selalu menghantui dirinya sejak Inas mulai sakit. Dia jarang sekali bisa tidur nyenyak di dalam rumah. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan makhluk-makhluk gaib terus mengganggu rumah mereka. Ada perempuan berbaju putih yang sering menampakkan diri di halaman belakang. Sosok nenek-nenek tua dengan mata kosong yang muncul di sudut kamar. Lelaki pendek berjubah hitam yang berdiri diam di pintu. Dan yang paling mengerikan, makhluk besar dengan mata merah menyala yang sering menatap Inas dari jendela kamar. Suatu malam, ayah Inas mencoba tidur sejenak. Mimpi buruk menghampirinya. Di dalam mimpinya, dia melihat Inas berdiri di tepian sumur tua di dapur. Tangan dan kakinya terikat, sementara sosok perempuan berbaju putih itu berdiri di belakangnya, tersenyum lebar dengan wajah pucat yang menakutkan. Ayah Inas terbangun dengan nafas tersengal, dan malam itu dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk bisa menyelamatkan putrinya sebelum semuanya terlambat. Akhirnya, setelah berbagai upaya pengobatan di kampung gagal, Inas dibawa ke seorang dukun lain yang berada di kota. Dukun ini sudah cukup terkenal karena sering membantu orang-orang dengan masalah aneh seperti yang dialami Inas. Saat tiba di rumah dukun tersebut, suasananya memang terasa lebih sejuk dan tenang dibandingkan rumah dukun-dukun sebelumnya. Ibunda Inas memohon dengan suara parau, berharap kali ini mereka menemukan jawaban atas semua kesengsaraan yang sudah menimpa anaknya. Inas yang saat itu sudah begitu lemah, hampir tidak sanggup berjalan sendiri. Kakinya dingin seperti es, tubuhnya lunglai, matanya selalu terlihat ketakutan. Dia tidak lagi dapat tidur nyenyak, sering tersentak dalam tidurnya, terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dukun tersebut merupakan seorang lelaki parubaya dengan tatapan mata yang tajam. Dia langsung mengajak Inas dan orang tuanya duduk sambil membacakan doa-doa tertentu. Dukun itu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa.
Anak ini terikat. Ada sesuatu yang mengikat sukmanya di tempat lain. Ines tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud. Dia hanya bisa meremas tangan ibunya erat-erat, takut akan apa yang didengarnya. Dukun itu melanjutkan, "Aku merasa orang yang mengirim guna-guna ini berhasil menyimpan sesuatu milik Inas. Seperti foto, mungkin. Itulah yang membuatnya terus tersiksa." Mendengar hal itu, Inas tertegun. Erwin, pikirnya, siapa lagi kalau bukan Erwin yang memiliki akses ke barang-barang pribadi milik Inas? Kalau ingin sembuh total, foto yang disimpan di kamar Erwin harus diambil segera, lanjut dukun itu. Tapi tentu itu tidak mungkin dilakukan begitu saja. Tidak mudah masuk ke rumah orang lain tanpa alasan yang jelas. Inas hanya bisa terdiam, hatinya bergemuruh antara marah dan takut. Bagaimana bisa Erwin, lelaki yang dulu dia cintai, tega menyakitinya sejauh ini? Orang tua Inas juga tahu bahwa meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Erwin adalah hal yang mustahil, apalagi keluarganya dikenal sebagai keluarga terpandang di kampung. Mereka pasti murka kalau anaknya sudah dituduh mengirimkan guna-guna kepada Inas. Sejak saat itu, Inas hanya bisa terus menjalani pengobatan dari satu tempat ke tempat lain, dari dukun ke dukun, dari satu ustadz ke ustadz lainnya, tapi belum ada yang berhasil sepenuhnya. Meski dukun di kota itu telah memberikannya beberapa amalan dan juga jimat pelindung, rasa sakit masih sering datang, terutama saat waktu maghrib tiba. Pernah suatu siang, Ina sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba di ujung jalan, dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Ya, Erwin. Pemuda itu berjalan santai di depan rumahnya seolah tidak ada yang terjadi. Dan saat pandangan mereka bertemu, tubuh Inas langsung terasa kaku. Rasa sakit yang selama ini dia rasakan kembali muncul dengan tiba-tiba, tetapi kali ini jauh lebih parah. Kepalanya terasa seperti dihantam benda keras, matanya berkunang-kunang. Ia langsung memegangi kepala sambil berteriak, "Ampun, ampun!" jeritnya sambil meronta-ronta di teras. Ibunda Inas yang berada di dalam rumah segera berlari keluar. Wajahnya panik kala melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk. "Inas, kenapa lagi kamu, nak?" Ibunda Inas segera memeluk tubuh putrinya yang bergetar. Dia memandangi Erwin yang masih terus berjalan di kejauhan. Amarah memenuhi dirinya. Meski dia tahu pasti apakah benar Erwin yang bertanggung jawab, naluri seorang ibu mengatakan bahwa kedatangan Erwin itu yang membuat putrinya kembali kesakitan. Beberapa tetangga segera berdatangan membantu menenangkan Inas yang terus saja menjerit. Mereka lalu membaringkannya di lantai teras. Sementara ibunda Inas tidak berhenti mengusap kepala putrinya yang kini basah oleh keringat. Rasa sakit yang dialami Inas begitu menyiksa hingga membuat semua yang menyaksikan merasa ngeri. Setelah beberapa menit, jeritan itu pun mereda. Inas masih beringis kesakitan, tetapi tubuhnya mulai tenang, tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Hanya satu hal yang dia ingat dari kejadian sore itu, wajah Erwin yang tiba-tiba muncul seperti bayangan gelap yang terus menghantuinya. Setelah 3 bulan berjuang dari satu tempat ke pengobatan tempat lain, akhirnya Ina sembuh total. Hari-hari panjang yang penuh dengan rasa sakit, teror gaib, dan ketidakpastian perlahan-lahan menghilang. Bagi keluarganya, kesembuhan Inas ini adalah sebuah mukjizat yang sangat dinantikan. Mereka sudah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, hingga harta benda yang tidak sedikit, tapi semua itu terbayar lunas ketika Inas sudah kembali seperti sedia kala. Inas kini tampak lebih sehat dan bugar. Pipi pucatnya mulai kembali merona. Senyum yang dulu hilang dari wajahnya kini sudah mulai muncul lagi. Waktu pun berlalu. Setelah lulus kuliah, Inas bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Lelaki itu sangat sabar dan penuh perhatian, sangat jauh berbeda dengan sosok Erwin. Hari pernikahan Inas adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidupnya. Wajah Inas bercahaya, senyumnya tak pernah lepas sejak pagi hingga sore hari. Di sampingnya, suaminya berdiri dengan tegap, dengan senyum lembut yang selalu membuat hati Inas tenang. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan Erwin.
Ya, lelaki itu sampai kini belum juga menikah. Setiap kali Erwin dekat dengan perempuan, hubungan mereka tidak pernah bertahan lama. Mungkinkah itu semua adalah karma bagi Erwin? Inas tidak peduli, dia kini sudah hidup bahagia bersama pasangannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Inas ya. Bagaimana di sini perjalanan panjang Inas untuk lepas dari guna-guna yang diduga dikirimkan oleh Erwin. Jadi bagaimana Erwin ini ngeselin banget ya cowok kayak gini ya. Kan rata-rata yang biasanya protektif itu cewek rata-rata ya. Tapi di sini Erwin proteknya parah dan memang banyak juga sih ada beberapa teman saya yang seperti itu juga. Apa namanya di benar-benar dijaga banget tapi menjaganya keterlaluan. Oke, itu bentuk rasa cinta Erwin terhadap Inas tapi ya tidak begitu juga. Jadi menurut saya itu bukan rasa cinta malah ya, lebih kepada ambisi. Jadi ambisi dan cinta itu menurut saya berbeda dan alhamdulillahnya Inas walaupun harus melewati waktu yang cukup lama ya dalam dalam apa namanya menghadapi segala penderitaannya itu tapi akhirnya dapat terbebas juga setelah beberapa orang pintar, dukun, kiai, ustadz semua didatangi akhirnya dapat terbebas juga dari guna-guna Erwin dan bagaimana akhirnya Inas mendapatkan pendamping setelah dia lulus kuliah, dia menikah, yang pendampingnya baik dan Erwin di sini mendapat karmanya, dia selalu mendapat sialan dan sampai saat ini belum menikah. Jadi luar biasa sekali kisahnya apa namanya di sini bagaimana perjuangan Inas dan orang tuanya, kesabarannya, ketabahannya akhirnya bisa terlepas di sini ya. Dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi terima kasih buat subscriber kami yang ada di Riau. Dan terima kasih juga untuk Kisah Waras Senja atas pengeditan kisahnya yang menjadi lebih baik lagi untuk didengar oleh teman-teman. Dan semoga teman-teman para subscriber, para penikmat pecinta horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin juga yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh ya buat teman-teman yang ingin kisahnya dibawakan seperti kisah barusan ya, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Jadi kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, horor misteri. Silakan kalau teman-teman berkenan dibawakan di sini bisa dikirimkan. Boleh dalam berbentuk tulisan maupun rekaman suara bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata saya mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.